Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas rezeki dari segala penjuru dengan cara tak terduga. Tampaknya ide ini atau meyakini rezeki dari segala penjuru, dari segala arah dengan cara tak terduga, membuat diri menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan. Bekerja dengan hukum tarik-menarik untuk tertarik-menarik atau mewujudkan ke dalam pengalaman sesuatu termasuk uang. Tapi beberapa dari kita mungkin merasa lebih mudah untuk mengalami hal yang lain, tetapi bukan uang. Kenapa? Ini biasanya karena kebanyakan orang memiliki banyak hambatan mental dan keyakinan yang membatasi seputar uang dan kekayaan. Ini memang masalah yang paling banyak dialami oleh manusia di bumi ini. Jadi mengatasi hambatan mental atau mental block dan keyakinan yang membatasi tentang uang dan kekayaan terlebih dahulu sebelum tertarik, menarik, atau mewujudkan sesuatu ke dalam pengalaman Anda. Seringkali kita dengar uang adalah alat tukar, alat atau sumber daya yang digunakan untuk membeli barang dan pengalaman yang kita butuhkan dan inginkan. Seringkali kita salah mengira bahwa uang itu sendiri yang kita inginkan. Sebenarnya yang kita ingin capai adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan uang dan emosi yang ingin kita alami saat mendapatkan uang itu. Misal, Anda niat untuk memiliki rumah sendiri. Daripada memikirkan atau fokus sejumlah uang untuk membeli rumah tersebut, langsung saja niatkan untuk rumahnya. Tidak perlu berfokus jumlah uang untuk uang muka, mulailah berfokus saja pada rumah yang diimpikan. Di mana itu, seperti apa bentuknya, benar-benar spesifik seperti apa rumah ideal menurut Anda. Tuliskan, bayangkan dengan tepat apa yang menjadi tujuan Anda, dengan detail sebanyak mungkin. Bagaimana rasanya saat berada di dalamnya, bagaimana perasaan Anda saat rumah itu sudah terwujud, harus bisa menggambarkan dengan sangat jelas, rasa senang, bahagia, atau syukur. Tapi setelah itu waspadalah dengan yang namanya kemelekatan. Ini akan membuat Anda kepikiran terus-menerus dengan rumah itu dan justru akan menguras energi, emosi, dan menghalangi kelancaran manifestasinya. Memang saat menuliskan atau membayangkan rumah impian, pikiran dan perasaan ada di situ, fokus terhadap rumah. Tetapi setelah selesai melakukan teknik manifestasi, saatnya Anda harus mampu melepaskan. Tidak ada keterikatan dengan rumah itu, pasrah atau netral. Tidak berusaha mengendalikan atau menebak hasilnya. Kemudian sehari-hari di luar waktu melakukan teknik manifestasi, apa yang menjadi fokus Anda? Apa yang wajib dijaga dan menjadi fokus Anda adalah feels good, merasa baik senantiasa. Dan jika tiba-tiba pikiran Anda teringat rumah impian tadi, respon emosi yang timbul harus positif seperti rasa senang, bahagia, syukur, dan lain-lain. Bukan rasa cemas, khawatir, dan sebagainya. Segera sibukkan diri Anda dengan kegiatan sehari-hari, mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan impian itu, untuk menghindari kemelekatan akibat pikiran-pikiran yang muncul. Kemudian menjadi terbuka apapun rezeki yang datang dari segala penjuru, segala arah, dengan cara yang tak terduga. Obyeknya atau pengalamannya. Kasus 1. Si A selalu membayangkan diri mengendarai mobil sport. Dia berkeluarga dengan 2 anak dan tahu bahwa memiliki mobil sport seperti ini kurang praktis, karena dia sebenarnya sudah memiliki mobil yang ramah untuk keluarga. Beberapa bulan kemudian, seorang teman mengatakan dia akan meninggalkan kota selama setengah tahun. Dia bertanya apakah si A ingin menggunakan mobil sportnya sementara itu. Tentu, si A sangat senang. Mobil sport memang yang diinginkan. Si A bersenang-senang dengan mobil sport itu selama beberapa bulan, tetapi pada akhirnya dia bersyukur bahwa dia sudah memiliki mobil yang ramah keluarga. Karena mobil sport ternyata benar-benar tidak praktis. Ini seperti hanya memuaskan mimpinya sesaat. Terkadang ketika kita berpikir ingin memiliki sesuatu, seperti ada suara kecil di dalam diri yang mengingatkan,
itu kurang tepat atau kurang bijak. Terkadang kita hanya menginginkan pengalamannya saja, bukan objeknya. Dan setelah pengalaman itu terpenuhi, lihatlah, keinginan itu kemudian menghilang. Kasus 2. Si B membayangkan diri secara rutin menghitung segepok uang dengan perasaan senang. Itu suatu hari bisa berakhir dengan kejadian, si B benar-benar memiliki uang itu, atau uang itu milik orang lain, tetapi si B hanya membantu untuk menghitungnya. Yang satu rasa senang mendapatkan objeknya atau uangnya, yang satu lagi hanya mendapatkan pengalamannya saja, yakni rasa senang saat menghitung uang. Butuh uang, membayar hutang. Bagaimana jika Anda benar-benar membutuhkan uang untuk membayar tagihan atau melunasi hutang? Ini terus terang agak rumit ya, karena Anda akan mudah berakhir dengan fokus terhadap hutang atau kekurangan uang yang dimiliki. Dan akibatnya, pikiran perasaan negatif membuat hutang Anda meningkat. Contohnya begini, Anda mungkin berpikir ingin menggunakan hukum tarik-menarik untuk mendatangkan uang guna melunasi hutang Anda. Pada kenyataannya, apa yang Anda inginkan sebenarnya adalah perasaan berkelimpahan, keamanan, atau kebebasan. Seperti walaupun Anda memiliki hutang, tetapi punya banyak pemasukan untuk membayar tagihan-tagihan, Anda tetap merasa tenang, bukan? Tapi lihat, saat tidak ada cukup uang, biasanya Anda langsung berpikir, harus menarik menghasilkan lebih banyak uang. Ini karena Anda berfokus pada rasa kekurangan uang yang tentu bertentangan dengan kelimpahan atau kekayaan dalam hidup Anda. Solusinya tidak selalu harus menarik lebih banyak atau mewujudkan uang. Sebaliknya, Anda perlu menciptakan hubungan yang tepat dengan uang. Hutang itu bisa saja menunjukkan bagaimana Anda menciptakan hubungan dengan uang selama ini. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa hal yang sejenis akan tarik-menarik karena adanya kesamaan itu, mereka akan berkumpul dan saling menarik. Sebaiknya jangan gunakan semua uang Anda untuk melunasi hutang, sebaliknya, sisihkan beberapa uang untuk ditabung. Ini seperti tidak logis atau rasional, tapi efektif. Dan secara psikologis pun, Anda merasa tetap punya uang dengan menyisihkannya walaupun masih memiliki hutang. Jika Anda memahami bahwa hal yang serupa akan tarik-menarik, maka hutang menarik lebih banyak hutang. Kita semua pernah mengalami ini, dan uang akan menarik lebih banyak uang. Jadi Anda perlu menyiapkan magnet uang untuk menarik uang. Itu akan menjadi pos tabungan Anda. Setiap minggu atau kapanpun mampu, setorkan sejumlah uang ke dalam pos tabungan Anda. Anda harus menetapkan tujuan untuk menghemat biaya hidup secepat mungkin. Kuncinya adalah memiliki jumlah yang terasa cukup besar bagi Anda. Besarnya jumlah sebenarnya akan bervariasi untuk setiap orang. Ini adalah magnet uang Anda. Jika Anda tidak memiliki tabungan dan mengalokasikan semua uang untuk utang, secara teknis dan finansial itu memang masuk akal. Tetapi itu kurang memperhitungkan prinsip hal yang serupa akan saling tarik-menarik tadi. Anda ingin membalikkan tren utang dengan menciptakan tabungan. Uang memang menarik lebih banyak uang. Anda akan mulai melihat bahwa uang datang dari tempat yang tidak terduga. Anda dapat menggunakan ini untuk melunasi hutang Anda lebih cepat, tetapi juga untuk terus meningkatkan tabungan Anda. Dengan cara bagaimana akhirnya hutang Anda bisa terlunasi, Anda sendiri yang akan tahu nantinya. Karena solusi itu bisa apapun datangnya dari segala penjuru, segala arah dengan cara yang tak terduga. Tetaplah feels good, merasa baik senantiasa, fokus pada vibrasi Anda, bersyukurlah di saat ini. Terbukalah untuk menerima terhadap kemungkinan-kemungkinan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-151 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.